salam lebih daripada pemenang. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita tetap teguh, tetap kuat, tetap setia, dan kita terus bisa menikmati dan melewati proses-proses dalam kehidupan kita. Kita masih belajar dari ayat hafalan kita, lebih daripada pemenang. Kita sudah belajar bagaimana Rasul Paulus mengumpamakan dirinya ketika mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Dia seperti domba yang dibawa ke sembelihan, tempat pemotongan. Orang Kristen, orang percaya perlu memahami bahwa ketika kita menghadapi masalah tersulit, terberat, terluar biasa dalam hidup kita, kunci kemenangan kita adalah ketika kita menyandarkan pengertian, pemahaman kita tentang kasih Allah. Allah yang telah mengasihi kita, itu yang membuat kita lebih daripada pemenang. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan memberikan anaknya Yesus Kristus. Ini yang membuat kita lebih daripada pemenang. Karena itu berhari-hari kita sedang belajar dan memasukkan ke dalam pikiran kita bahwa saya dan saudara kita akan mengalami kemenangan ketika kita menyandarkan kepada sebuah pemahaman dan pengertian bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Dan kita sedang belajar bahwa hal yang tersulit yang kita hadapi dalam hidup kita sebenarnya bukanlah hal apapun, tetapi hal tersulit yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Karena itu saya melihat bahwa musuh terbesar hidup saya bukan setan, bukan orang lain, tapi musuh terbesar itu adalah diri kita, pikiran kita, perasaan kita yang seringkali meracuni kita. Karena itu Sulaiman berkata seorang yang bisa menguasai dirinya, memenangkan dirinya, dia lebih hebat, dia lebih daripada seorang yang bisa menaklukkan kota. Ada orang bisa pinter, hebat, menaklukkan kota, tapi dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Karena itu sebagai orang Kristen, kita perlu paham bahwa salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Ada orang bisa usir setan, dia begitu dahsyat, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya seperti Samson. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia bisa mengalahkan beribu-ribu orang Filistin. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya dalam hawa nafsunya, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia harus dicungkil matanya karena dia memberitahu rahasia daripada kekuatannya, rahasia imannya. Karena itu Bapak Ibu, mungkin kita punya kemenangan ya, kita mungkin pintar, kita mungkin bisa berbicara, public speaking bagus, tetapi terkadang kita tidak bisa menguasai amarah kita. Kita tidak bisa menguasai diri kita, dan ini sesuatu yang kita harus perhatikan. Karena saya mau katakan bahwa ada banyak pertempuran di dunia ini, tetapi pertempuran terbesar kita adalah melawan diri kita sendiri. Ada banyak kesulitan di dunia ini, tetapi orang percaya menghadapi situasi yang paling sulit adalah melawan pikirannya, perasaannya, emosinya. Semua hal yang ada dalam dirinya terkadang sulit dikalahkan. Jadi dunia itu sesuatu yang sulit kita untuk kalahkan, tapi lebih sulit lagi kita mengalahkan diri kita menurut orang-orang bijak, orang-orang tua. Karena itu Yakobus berkata di pasal 4 ayat 1-4, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana datangnya masalah, perpecahan, persoalan, pertengkaran? Sampai-sampai ada istilah suku Batak, dang diho, tidak sama aku, tidak sama kau, sama setan. Ketemunya nanti kita, pertemuan kita itu adalah di kuburan. Begitu luar biasanya. Karena itu dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kenapa akhirnya kita menjadi musuh Allah? Kenapa kita bersahabat dengan dunia? Kenapa kita tidak menerima apa-apa walaupun kita sudah berdoa? Jawabnya sederhana. Kenapa kita
mengalami hal itu karena ada keributan, ada pertengkaran, ya, karena orang tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa itu terjadi? Dan Yakobus berkata, dari mana semuanya itu mulai? Dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yang berjuang. Karena itu kita kemarin sudah belajar bahwa Paulus berkata, aku melihat dalam diriku ini ada sesuatu yang melawan aku. Tubuh celaka. Siapa yang dapat bebaskan aku dari semuanya ini? Dan dia berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kita perlu mengalami, kita perlu memahami dan merenungkan sungguh-sungguh tentang kasih Allah ini. Bagaimana karena kasihnya membuat kita lebih daripada pemenang. Jadi kemenangan kita atas diri kita, kita bisa berdamai dengan diri kita. Kita tidak lagi bertengkar dengan hawa nafsu kita. Kita bisa taklukkan ketika kita memandang dan melihat kepada Kristus yang sudah mati untuk kita. Saya mau dorong Bapak Ibu untuk kita memahami bahwa kita jadi benar, kita diterima, kita dikasihi, kita dicintai, kita diperdamaikan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Sehingga kita perlu memandang kebenaran hidup kita. Kita perlu bersembunyi di balik korban Kristus itu, sehingga kita bisa menerima diri kita. Seringkali orang nggak pulih, orang terus bermasalah dengan dirinya, dia nggak bisa terima dirinya. Kenapa? Bahkan ada orang yang punya kelainan, dia diciptakan jadi laki-laki tapi dia menolak dirinya. Kenapa? Karena dia dirusak oleh gambaran-gambaran dunia ini. Dia terluka, dia kecewa, dia tidak maksimal dalam hidupnya karena dia tidak bisa melihat kasih Allah di dalam kehidupannya. Rasul Paulus berubah ketika dia mengalami kasih Allah. Dia berkata, dari antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Dan Bapak Ibu tahu bahwa perubahannya itu dia mulai ketika dia mengalami kasih Allah. Dia mengalami perjumpaan sehingga dia berkata, siapa aku ini? Aku bukan karena aku, tapi karena kasih Allah. Dia bekerja, bergerak lebih daripada siapapun. Bukan karena dia, bukan kekuatannya, tapi karena kasih Allah. Karena itu sadarilah kemenangan kita ke depan, hari-hari yang sulit yang kita akan hadapi. Tantangan, penderitaan, ancaman, intimidasi, bahkan kelaparan, pedangkah. Kita akan mengalami kemenangan ketika kita sungguh-sungguh menyadari kasih Allah dalam hidup kita. Karena itu renungkan terus ayat hafalan kita. Saudara dan saya, kita lebih daripada pemenang karena Allah yang mengasihi kita. Biarlah kita menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Menang atas diri kita. Saya percaya kalau kita bisa memenangkan, menaklukkan diri kita di bawah kasih Tuhan, saudara akan melihat ada berkat-berkat secara dimensi roh, mental, jiwa, pikiran, perasaan kita. Bahkan ekonomi, lahiriah, kesehatan kita. Karena kita bebas dari yang namanya iri hati. Kita bebas dari yang namanya hawa nafsu. Kita bebas dari yang namanya cemburu kepada orang lain. Kita bisa betul-betul melahirkan, memunculkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Ada lawatan Tuhan, ada pemulihan, ada pemikiran yang diterobos, dibuka oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.